Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek pedagogi saya, yang mana dosen pengampunya adalah Dr. Anda Eldarni dan saya sendiri, Salwa Efra Alfebi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salwa Efrel Afebi dengan NIM 21022106, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, tempat asal Duri Riau, asal sekolah SMA Negeri 4 Mandal. Baiklah, dalam proyek akhir ini, saya memilih materi kewibawaan dalam pendidikan. Pertama yaitu pengertian kewibawaan pendidik. Kewibawaan terdiri dari imbuhan ke dan an dengan kata dasar wibawa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa kewibawaan adalah pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Kewibawaan atau gezek berasal dari kata zegen yang berarti berkata. Siapa yang perkataannya mempunyai kekuatan terhadap orang lain, berarti mempunyai kewibawaan atau gezek terhadap orang lain. Gezek atau kewibawaan itu terdapat pada orang dewasa, terutama pada orang tua. Kewibawaan merupakan syarat mutlak dalam dunia pendidikan. Artinya, jika tidak ada kewibawaan, maka pendidikan itu tidak mungkin terjadi. Sebab dengan adanya kewibawaan, segala bentuk bimbingan yang diberikan oleh pendidik akan diikuti secara sukarela oleh anak didik. Wibawa menurut M. Nasir Ali ialah sikap pendidik yang semangat permunian jiwa atau mawas diri, kemudian secara otomatis akan menular ke jiwa peserta didiknya. Maka dengan kemauannya sendiri, ia akan mengikuti sekadar pengarahan dan pendidiknya. Kewibawaan menurut Uyuh Sadullah ialah suatu pencarian batin yang dapat menimbulkan pihak lain sikap untuk mengakui, menerima, dan menuruti dengan penuh pengertian atas pengaruh tersebut. Dengan kata lain, jika seorang memiliki kewibawaan, hal itu akan terpancar dengan sendirinya dan membuat orang lain menuruti pengaruh yang dibawa oleh orang yang berwibawa tersebut. Menurut Utsman, orang yang berwibawa berarti orang yang punya wibawa sehingga ia dapat disegani dan dipatuhi orang lain. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kewibawaan merupakan suatu kekuatan dalam diri seseorang hingga ia dapat mempengaruhi orang lain tanpa terpaksa atau dengan keikhlasan mengerjakan atau menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang memiliki wibawa tersebut. Guru adalah orang yang berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu, guru harus mampu mempengaruhi peserta didiknya sehingga guru dapat membawa peserta didik kepada tujuan yang akan dicapai. Kewibawaan merupakan ciri utama yang harus dimiliki oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru. Guru yang berwibawa akan lebih cepat mengantarkan anak didiknya mengetahui, memahami, dan menetapkan materi ajar disebabkan peserta didik mau mendengarkan arahan ataupun perintah yang diberikan oleh guru. Sedangkan secara formal, untuk menjadi profesional guru diisyaratkan memenuhi kualitas akademik minimum dan bersertifikat pendidik. Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai guru untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan tanggung jawab. Sehingga dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa kewibawaan guru adalah suatu kelebihan totalitas kekuatan yang dimiliki seseorang pendidik sehingga semua perintah dan anjuran
harus ditaati oleh siswa dengan penuh kesadaran dan sukarela tanpa adanya paksaan. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kewibawaan pendidik. Yang pertama yaitu ilmu yang luas. Kecerdasan yang mumpuni merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seorang guru tanpa bisa ditawar, karena ini merupakan faktor utama dari berwibawa atau tidaknya seorang guru di hadapan peserta didik. Yang kedua yaitu norma atau sifat kepribadian. Banyak guru yang berpendidikan tinggi, tetapi tak banyak guru yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, Ibnu Sina menjelaskan dalam bukunya Asy'ah, perintah untuk mencari guru yang memiliki akhlak yang mulia, berakal sehat, taat dalam menjalankan agamanya, tidak bersifat dengki, komunikatif dalam bergaul dengan anak, tidak kaku dan mampu membuat peserta didik merasa segan belajar bersamanya atau berwibawa. Selanjutnya yaitu disiplin. Perilaku disiplin harus dimiliki oleh seorang guru, baik dari segi administrasi maupun disiplin waktu. Ketaatan guru kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu norma sosial maupun faktor utama, baik itu norma agama maupun norma sosial, merupakan faktor utama kedua. Guru merupakan teladan bagi peserta didik yang diikuti oleh orang-orang di sekelilingnya. Maka apabila seorang guru tidak taat pada norma-norma dan memiliki kepribadian yang buruk, sudah tentu guru tersebut akan kehilangan kewibawaannya. Selanjutnya yaitu yang keempat ada penampilan. Penampilan seorang guru haruslah menarik dan berwibawa. Meskipun hal ini bukan merupakan faktor utama, namun penampilan guru yang menarik akan menjunjung kewibawaan seorang guru. Dari segi penampilan, seseorang yang berpenampilan rapi akan lebih disegani oleh orang lain dikarenakan pancaran wibawanya tersebut. Selain itu, dengan berpenampilan rapi juga akan menjaga wibawa ilmu di hati dan mata siswa atau manusia pada umumnya. Selanjutnya yaitu kesehatan. Kesehatan seorang guru juga dapat mempengaruhi wibawanya saat mengajar, karena kondisi yang tidak baik akan mempengaruhi kualitas mengajar guru. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari kewibawaan guru dalam pendidikan. Dalam pendidikan terdapat pergaulan antara orang dewasa dan anak-anak. Orang dewasa di sini maksudnya ialah guru dan anak-anak maksudnya ialah peserta didik. Pergaulan antara guru dan juga peserta didik dapat disebut pergaulan pendidikan. Dapat dikatakan adanya pergaulan pendidikan jika di dalamnya telah terdapat kepatuhan dari peserta didik, yaitu bersikap menuruti atau mengikuti kewibawaan yang ada pada guru, mau menjalankan perintahnya dengan sadar, dan mengikuti kewibawaan yang ada pada guru, mau menjalankan perintahnya dengan sadar. Sikap peserta didik yang tunduk terhadap kewibawaan pendidikan antara lain yang pertama, sikap menurut atau mengikuti, yaitu mengakui kewibawaan orang lain yang lebih besar karena paksaan, jadi bukan tunduk atau menuruti yang sebenarnya. Yang kedua, sikap tunduk atau patuh, yaitu sadar mengakui kewibawaan, artinya mengakui hak pada orang lain untuk memerintah dirinya dan dirinya merasa terikat akan memenuhi perintahnya. Pada pernyataan kedua inilah terdapat fungsi kewibawaan pendidikan, yaitu seorang pendidik dengan kewibawaannya membawa peserta didik menuju ke dewasaannya dalam pergaulan pendidikan yang akhirnya peserta didik mengakui adanya kewibawaan pendidik atau guru dengan patuh dan sadar tanpa adanya paksaan. Selanjutnya yaitu implikasi kewibawaan pendidik dalam praktik pembelajaran. Nah, kewibawaan pendidik dalam praktik
pendidikan memiliki implikasi terutama dalam membentuk karakter siswa dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Guru yang berwibawa mampu menjadi panutan dan menjaga disiplin sehingga siswa lebih menghormati proses belajar dan nilai yang diajarkan. Namun, tantangan bisa muncul ketika kewibawaan tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik, yang dapat menghambat hubungan positif dengan siswa. Penerapan kewibawaan ini penting untuk mencapai tujuan pendidikan dan mengatasi masalah perilaku siswa seperti bullying dan kurangnya rasa hormat. Guru memiliki posisi dan peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Peran tersebut antara lain dapat dilakukan melalui pengoptimalan segenap kompetensi pribadi dalam melakukan perubahan untuk penyelenggaraan proses pembelajaran lebih baik. Guru yang efektif antara lain ditandai dengan 5 pokok karakter, yaitu kejelasan dalam memberikan materi pelajaran, menguasai teknik penyampaian materi, berorientasi kepada perkembangan siswa, menekankan kepada proses pembelajaran atau keaktifan siswa, dan berorientasi pada kesuksesan siswa. Adapun implikasinya yaitu yang pertama meningkatkan motivasi belajar. Siswa cenderung lebih semangat mengikuti pelajaran ketika pendidik dianggap bahwa pendidik itu mempunyai kewibawaan, kedisiplinan. Kewibawaan yang positif membuat siswa menghormati aturan tanpa adanya rasa terpaksa, menciptakan suasana belajar yang teratur. Yang kedua, yaitu menumbuhkan rasa aman dan percaya diri pada siswa. Siswa merasa aman dan nyaman karena percaya pada kompetensi serta integritas guru. Ketika siswa menghormati dan mendengarkan nasihat pendidik, mereka lebih percaya diri untuk mencoba dan belajar dari kesalahan. Yang ketiga yaitu mendorong keteladanan dan nilai moral. Siswa akan cenderung meniru sikap, perilaku, dan nilai yang dicontohkan oleh pendidik yang berwibawa. Dengan kewibawaan, guru mampu menanamkan nilai-nilai moral dan karakter lebih efektif karena siswa menghormati apa yang disampaikan. Kemudian yaitu membangun komunikasi efektif dan relasi positif. Guru yang berwibawa mampu membangun relasi dengan siswa yang didasari rasa hormat tanpa harus melaksanakan otoritas. Pesan yang disampaikan pendidik lebih mudah diterima oleh siswa karena ada penghargaan tertentu terhadap pendapat guru. Kemudian yaitu meminimalisir konflik di kelas. Pendidik yang berwibawa mampu menyelesaikan masalah dengan bijak dan adil sehingga mengurangi ketegangan di dalam kelas. Rasa hormat dan disiplin yang tertanam akan mengurangi tindakan tidak disiplin atau perilaku menyimpang. Kemudian yaitu yang keenam, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Guru yang dihormati dapat mengatur jalannya pembelajaran dengan lancar tanpa banyak gangguan. Kewibawaan guru membuat siswa merasa terlibat dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhan, kewibawaan pendidik berdampak besar pada keberhasilan pembelajaran. Namun, kewibawaan yang berlebihan atau terlalu otoriter bisa berdampak negatif pula, seperti membuat siswa merasa tertekan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menyeimbangkan kewibawaan dengan pendekatan empatik dan inklusif. Selanjutnya yaitu strategi meningkatkan kewibawaan pendidik. Berikut adalah beberapa strategi untuk meningkatkan kewibawaan pendidik. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi profesional. Strategi yang dapat dilakukan antara lain yang pertama mengikuti pelatihan dan workshop secara berkala. Yang kedua yaitu membaca buku atau jurnal ilmiah yang berguna untuk memperbarui pengetahuan. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan digital untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan integritas dan keteladanan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan
adalah yang pertama menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan, yang kedua bersikap adil dan objektif dalam menilai peserta didik, dan yang ketiga menjunjung tinggi etika profesi dan menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi selanjutnya yaitu membangun hubungan yang positif dengan peserta didik. Strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama mendengarkan dan menghargai pendapat peserta didik, yang kedua menggunakan pendekatan komunikasi yang empatik, dan yang ketiga memberikan motivasi dan dukungan dalam proses pembelajaran. Kemudian strategi selanjutnya yaitu yang keempat meningkatkan keterampilan komunikasi. Kemampuan komunikasi yang efektif adalah kunci dalam menciptakan kewibawaan. Pendidik harus mampu menyampaikan materi dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami. Kemudian yang kelima, menerapkan disiplin yang positif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah menetapkan aturan yang jelas dan konsisten, memberikan penghargaan atas perilaku yang positif, menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang solutif. Selanjutnya itu peran kewibawaan pendidik dalam pengelolaan kelas. Kewibawaan pendidik adalah kemampuan seseorang pendidik menunjukkan sikap tegas, konsisten, dan penuh percaya diri yang dihormati oleh peserta didik. Kewibawaan ini bukan hanya terkait ketegasan mengatur, tetapi juga bagaimana pendidik menjadi panutan yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, peran kewibawaan dalam pengelolaan kelas yang pertama yaitu menciptakan disiplin. Pendidik yang berwibawa cenderung lebih mudah membangun kelas yang disiplin. Peserta didik akan menghormati aturan yang ditetapkan dan merasa terdorong untuk mengikuti arahan karena ada rasa hormat dan kepercayaan diri. Yang kedua yaitu menjaga fokus dan motivasi siswa. Pendidik yang tegas dan konsisten membuat siswa tetap fokus dan termotivasi. Kewibawaan juga membantu pendidik untuk mengatasi gangguan yang mungkin timbul dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu membangun hubungan positif. Kewibawaan tidak selalu berarti bersikap otoriter. Pendidik berwibawa biasanya memiliki hubungan yang lebih baik dengan siswa karena mampu menunjukkan ketulusan dan perhatian yang mendorong siswa untuk merasa dihargai. Kemudian, selanjutnya, strategi dalam membangun kewibawaan di dalam kelas, yang pertama yaitu penyampaian yang jelas dan tegas. Pendidik harus mampu mengomunikasikan harapan, aturan, dan instruksi dengan cara jelas dan tegas. Kemudian yang kedua, konsistensi dalam tindakan. Pendidik berwibawa selalu konsisten dalam penerapan aturan dan harapan sehingga siswa memahami bahwa ada kesamaan perlakuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, membangun empati dan sikap peduli. Kewibawaan menunjukkan empati dan kepedulian pendidik bisa membangun kewibawaan berbasis hubungan positif di mana siswa merasa didengarkan dan dipahami. Selanjutnya yaitu tantangan dalam membangun kewibawaan pendidik. Membangun kewibawaan bagi seorang pendidik bukanlah hal yang mudah. Tantangan yang dihadapi mencakup perkembangan teknologi, perbedaan budaya, serta perubahan perilaku generasi yang semakin kritis dan dinamis. Guru harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa kehilangan kendali di dalam kelas. Beberapa tantangan utamanya itu yang pertama, perbedaan karakteristik siswa. Setiap siswa memiliki latar belakang, nilai, dan karakter yang berbeda. Hal ini membuat pendekatan kewibawaan yang efektif pada satu kelompok siswa mungkin tidak sesuai untuk yang lain. Pendidik perlu memahami dinamika kelas dan menemukan keseimbangan antara ketegasan dan fleksibilitas dalam berinteraksi dengan siswa yang berbeda karakter. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi dan media sosial. Di era digital, siswa memiliki akses
mudah ke informasi di berbagai sumber. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi siswa terhadap otoritas pendidik. Tantangan bagi pendidik adalah bagaimana menjaga kewibawaan mereka dalam menghadapi siswa yang semakin kritis, memiliki pandangan sendiri, dan mungkin lebih mudah meragukan atau mempertanyakan kewenangan pendidik. Selanjutnya yaitu keseimbangan antara kewibawaan dan pendekatan kolaboratif. Pendekatan pembelajaran modern seringkali mengedepankan hubungan yang lebih kolaboratif antara pendidik dan juga siswa, di mana pendidik berperan sebagai fasilitator. Membangun kewibawaan dalam situasi ini bisa menjadi tantangan, karena pendidik perlu menjaga sikap tegas tanpa terlihat otoriter dan tetap memupuk kerjasama yang mendukung proses belajar. Selanjutnya yaitu kurangnya pelatihan manajemen kelas yang tepat. Tidak semua pendidik mendapatkan pelatihan khusus tentang cara membangun kewibawaan dan mengelola kelas yang efektif. Kekurangan dapat menyebabkan pendidik sulit menampilkan kewibawaan yang dihormati oleh siswa sehingga pengelolaan kelas menjadi kurang optimal. Kemudian yang kelima, kondisi pribadi dan kesehatan emosional pendidik. Kondisi mental dan emosional pendidik berpengaruh besar pada kewibawaan yang akan ditampilkan. Stres, kelelahan, atau masalah pribadi bisa menghambat pendidik dalam membangun sikap yang konsisten dan berwibawa. Jika pendidik tidak berada dalam kondisi mental yang stabil, maka sikap dan keputusan yang diambil di kelas bisa menjadi kurang tegas atau tidak konsisten. Selanjutnya yaitu tuntutan administratif yang membebani. Pendidik seringkali dibebani dengan pekerjaan administratif yang dapat mengurangi fokus mereka pada pengelolaan kelas dan hubungan dengan siswa. Tuntutan administrasi yang berlebihan dapat membuat pendidik kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan yang berwibawa dengan siswa karena waktu dan energi dari pendidik ini menjadi terkuras. Kemudian yang ketujuh, tekanan dari orang tua atau lingkungan sekolah. Kadang-kadang tekanan dari orang tua atau kebijakan sekolah membuat pendidik merasa terbatas dan dalam menegakkan aturan. Jika pendidik terlalu sering dipengaruhi oleh tuntutan eksternal, kewibawaan mereka di hadapan siswa bisa jadi terganggu. Misalnya, ketidakmampuan pendidik untuk menegakkan disiplin yang telah disepakati dapat membuat siswa merasa aturan di kelas kurang tegas. Selanjutnya itu perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Kurikulum atau kebijakan yang terus berubah menuntut pendidik untuk menyesuaikan diri dengan cepat, yang bisa mempengaruhi kewibawaan mereka di mata siswa. Misalnya, pendekatan yang terlalu sering berubah dalam metode pengajaran dapat membuat siswa merasa kurang yakin dengan ketegasan pendidik. Selanjutnya yaitu adanya kolaborasi dukungan dalam kewibawaan peserta didik. Kewibawaan seorang pendidik tidak hanya dibentuk dari dalam dirinya, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan dari lingkungannya, termasuk dukungan dari pihak sekolah, rekan sejawat, dan orang tua siswa. Kolaborasi yang kuat antara pendidik dengan pihak terkait dapat membantu meningkatkan kewibawaan pendidik, terutama dalam menjaga citra yang positif dan konsisten. Kolaborasi dan dukungan sangat penting dalam membentuk kewibawaan pendidik. Kolaborasi dan dukungan tersebut yang pertama yaitu kolaborasi dengan rekan pendidik. Pendidik dapat membangun kewibawaan melalui kerjasama dengan sesama rekan guru dengan sering bertukar pengalaman, strategi, dan praktik terbaik dalam menghadapi siswa. Pendidik bisa memperkuat cara mereka membangun disiplin dan otoritas. Selanjutnya yaitu dukungan dari kepala sekolah tentunya. Kepala sekolah berperan besar dalam membentuk kewibawaan pendidik dengan memberikan dukungan dan kebebasan dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya itu kolaborasi dengan orang tua siswa. Hubungan yang positif antara pendidik dan orang tua dapat memperkuat kewibawaan pendidik di mata siswa. Ketika orang tua mendukung aturan dan pendekatan disiplin yang ditetapkan di sekolah, siswa lebih cenderung mengikuti aturan tersebut. Komunikasi yang baik dengan orang tua memungkinkan pendidik untuk memperoleh dukungan dalam menghadapi tantangan tertentu seperti perilaku siswa yang membutuhkan pendekatan khusus. Selanjutnya itu dukungan
dari komunitas sekolah. Komunitas sekolah termasuk staf administrasi dan tata usaha juga memainkan peran dalam membangun kewibawaan pendidik. Ketika staf lain mendukung aturan sekolah dan nilai-nilai yang diterapkan di kelas, ini memperkuat kewibawaan guru. Selanjutnya, yaitu pelatihan profesional pengembangan diri. Pelatihan profesional dalam bidang manajemen kelas, psikologi anak, serta pengelolaan konflik dapat membantu pendidik mengembangkan keterampilan dan sikap berwibawa. Dukungan dari lembaga pendidikan atau dinas terkait dalam bentuk pelatihan yang mengatur memungkinkan pendidik untuk memperkuat kompetensi mereka sehingga mereka menunjukkan kewibawaan yang efektif di kelas. Selanjutnya itu penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang konsisten. Kewibawaan pendidik dapat ditingkatkan melalui penerapan penghargaan dan sanksi yang jelas, serta konsisten di seluruh lingkungan sekolah. Kolaborasi antara pendidik dan manajemen sekolah dalam merancang sistem penghargaan dan sanksi dapat menciptakan aturan yang adil dan dihormati oleh siswa. Kemudian yaitu mentorship dari pendidik yang berpengalaman. Pendidik yang baru bergabung atau yang masih dalam tahap mengembangkan kewibawaan di dalam kelas dapat belajar dari pendidik yang lebih berpengalaman melalui program pendampingan atau mentorship. Dukungan dan bimbingan dari mentor yang lebih senior membantu pendidik untuk belajar cara mengelola kelas dengan lebih percaya diri dan efektif. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan psikolog atau konselor sekolah. Dalam menangani masalah perilaku atau kebutuhan siswa, pendidik dapat bekerja sama dengan konselor atau psikolog sekolah untuk mendapatkan panduan yang tepat. Selanjutnya yaitu partisipasi dalam komunikasi belajar atau kelompok diskusi, yaitu dengan bergabung komunitas belajar atau kelompok diskusi profesional, memungkinkan pendidik untuk berdiskusi mengenai tantangan yang mereka hadapi dan membangun kewibawaan. Selanjutnya yaitu kaitan kewibawaan dengan jurusan. Kewibawaan guru sangat penting dalam Kewibawaan guru sangat penting dalam jurusan pendidikan anak usia dini, karena guru PAUD tidak hanya bertindak sebagai pendidik, tetapi juga sebagai teladan, pembimbing, dan pengasuh yang membantu membentuk perkembangan moral, sosial, dan emosional anak pada usia kritis. Kewibawaan yang dimiliki guru PAUD mencakup kemampuan untuk menciptakan rasa hormat, membangun hubungan positif, serta mengatur suasana belajar yang kondusif. Adapun kaitan kewibawaan dengan pendidikan anak usia dini, yang pertama pembentukan karakter anak usia dini. Anak-anak pada usia dini cenderung meniru perilaku dan sikap guru mereka. Oleh karena itu, kewibawaan guru menjadi kunci dalam menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua, pengelolaan kelas yang efektif. Guru yang berwibawa mampu mengelola kelas dengan baik, menciptakan lingkungan yang mendukung, eksplorasi, dan pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini penting dalam PAUD karena suasana belajar yang nyaman dapat meningkatkan minat anak untuk belajar. Selanjutnya yaitu membangun kepercayaan anak dan orang tua. Guru yang memiliki kewibawaan seringkali dihormati oleh anak-anak dan dipercaya oleh orang tua yang memungkinkan terjalinnya hubungan yang erat antara keluarga dan sekolah untuk mendukung perkembangan anak. Kemudian yang keempat, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kewibawaan membantu guru dalam menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami termasuk menggunakan media edukatif. Contohnya, seperti permainan atau teknologi berbasis AR yang relevan dengan perkembangan anak. Menurut Samani, secara rinci, kompetensi kepribadian pada guru PAUD mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berakhlak mulia, yang kedua arif dan bijaksana, yang ketiga mantap, yang keempat berwibawa, yang kelima stabil, yang keenam dewasa, yang ketujuh jujur, yang kedelapan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, yang kesembilan secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan yang kesepuluh mau siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.